berinteraksi dengan Al-Quran. Salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas segala kegigihannya dan perjuangannya kita bisa menikmati masa Islam di masa ini. Sebelumnya, saya akan membacakan rekapitulasi pelaporan keuangan untuk perusahaan bulan Oktober tahun 2016. Saldo bulan sebelumnya yaitu Rp39.970 dan pemasukan bulan berjalan Rp2.775.437, di mana pemasukan ini berasal dari Wais dan Romo Musola. Untuk pengeluaran bulan Oktober tahun 2016 ini yaitu Rp4.342.907. Sisa kas bulan Oktober 2016 Rp29.482.500. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum memasuki ceramah, marilah kita semua menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Dwi Nurimanto. Insya Allah akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 10. Kepada Bapak Dwi Nurimanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون
يفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah dibacakan Pak Bimanto menjadi berkah bagi kita semua. Selanjutnya saya akan membacakan untuk biodata pembicara pada topik kali ini, yaitu dengan Pak Profesor Dr. Insinyur Budha Murana MSc. Saat ini seorang peneliti dan akademisi dari Institut Pertanian Bogor, merupakan alumni IPB tahun 1983 dalam bidang teknologi pertanian dan University of New Brunswick ya, di Kanada tahun 1989 dan 1993 dalam bidang ilmu komputer. Kemudian juga pernah dipercaya sebagai Ketua Federasi Teknologi Informasi Pertanian Asia atau AFITA pada tahun 2010 dan pemerhati dunia Islam serta Masya Allah Hafiz penghafal Al-Quran 30 juz. Dan pada tahun 2016 ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor IPB. Kepada beliau Ustadz Profesor Kudon, kami persilakan waktu dan tempat. Oh, kelihatan. Oh, ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Agak maju mungkin. Sini aja ya. Sini kelihatan. Sini yang belakang. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati karyawan atau jamaah pengajian taklim Astagfirullah, seluruh pimpinan dan pegawai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya bisa diizinkan oleh Allah bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya pergi ke suatu tempat yang memang saya melihat adalah orang-orang yang cinta Al-Quran. Makanya topiknya indahnya berintis Al-Quran. Orang ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarga Allah.
Kalau orang sabirin aja masih kalimatnya innallaha ma'as sabirin, masih bersama. Kalau ini ahlullah. Kami bilangnya kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ahlu, dibanding ahlu. Kita dibilang ahlullah, asal menjadi orang yang cinta sama Quran. Jadi topiknya hari ini mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang Bapak Ibu harapkan. Mungkin dengan waktu nanti kalau maghrib kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya supaya nikmat nggak tergesa-gesa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di dalam mencintai Quran memang harus ada iman dulu. Sulit untuk bisa kita mencintai Quran tanpa iman. Misalnya Allah menyampaikan wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan Quran itu diturunkan sebagai obat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Ini kabar dari Allah, kabar. Tapi kabar ini bersifat amr. Amrnya apa? Kamu harus jadikan Quran itu sebagai obat dan rahmat. Nah untuk itu kan sama dengan orang berobat. Kalau saya nggak percaya sama dokter itu, saya nggak percaya sama obatnya, mana mungkin saya cinta sama dokter itu? Mana mungkin saya akan ikhlas meminum obatnya? Jadi saya beberapa kali menawarkan orang ke pengobatan tertentu, saya nggak biasa Pak, saya biasanya dokter kalau yang pijat-pijat saya nggak mau. Padahal obat dari Allah itu dari mana aja. Al-Quran juga obat. Tapi karena stigma kita di kita itu yang namanya obat adalah dari orang ilmiah, yaitu dokter, sehingga yang bukan dokter dia nggak percaya. Yaitu memang hak dia. Lagi-lagi, nggak usah mikirin Quran. Di mata kuliah matematik aja. Kalau nggak ada keyakinan tentang suatu definisi atau asumsi, nggak bisa belajar matematik tuntas. Oleh karena itu kalau saya mengajar matematik, saya bilang saya ngajar matematika teknik, itu mata kuliahnya mengenai persamaan diferensial, solusi persamaan diferensial. Saya bilang begini, untuk mata kuliah ini harus ada requirement. Requirementnya apa? Anda harus beriman. Yang namanya akar minus 1 itu disebut bilangan imajiner. Anda percaya nggak ada bilangan imajiner? Percaya Pak? Dari mana Anda percaya? Dari pelajaran yang ada. Orang matematika aja bilangnya itu bilangan imajiner, khayal. Karena akar minus, nggak ada kan akar minus itu. Nah jadi saya bilang kalau kalian nggak percaya, nggak usah ikut mata kuliah ini. Saya akan keluar nih mumpung pertemuan pertama. Jadi itu sudah definisi aja orang matematik. Bisa Pak membuktikan akar minus 1 itu ada maknanya? Ada. Solusi-solusi persamaan diferensial kalau nggak pakai bilangan khayal, nggak dapat solusinya Pak. Modeling aeronautika, mobile, modeling itu pakai itu semua. Jadi ada manfaat walaupun imajiner. Jadi matematika aja perlu percaya. Lagi Fibonacci, n faktorial. Kalau 4 faktorial apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah kalau 0 faktorial, 0 kali segalanya 0. Tapi kenyataannya 0 faktorial sama dengan 1. Gimana itu? Percaya aja, namanya aksioma. Aksioma itu sesuatu yang harus dipercayai, nggak perlu dibuktikan. Jadi kalau mau ilmiah, agama pun harus diperlakukan seperti matematik, harus percaya dulu. Ada hal yang harus dipercaya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang ngomong yang punya kalam. Nah kalau profesor cuma mengatakan akar minus 1 n 0 faktorial 1, kok bisa kita langsung percaya? Kenapa yang membuat kita nggak percaya? Jadi sekali lagi, untuk urusan dunia aja matematik perlu iman. Nggak ada iman, di matematik akan kehilangan apa yang disebut definisi, kehilangan apa yang disebut aksioma.
Nah kalau teori atau dalil itu must be provable. Kalau nggak provable nggak bisa jadi teori. Tapi kalau aksioma nggak perlu. Jadi harus dipercayai. Nah sekarang di Islam harus ada la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga tadi kita mau cinta Quran, percaya Quran itu sebagai obat dan rahmat, harus beriman dulu, yakin bahwa ini Quran ada. Nah kebetulan waktu saya sekolah di Kanada ketemu sama seorang hafiz. Saya sekolah tahun 86 berangkat ke Kanada, hafiz dari Sudan, namanya Yahya Fadlala. Dia seorang hafiz 30 juz. Dan di situ kebetulan saya itu kalau di sana kan orang Irak tidak mau diimami orang Iran. Iran nggak mau di Iran dan sebagainya. Akhirnya seorang Indonesia disuruh maju. Suatu saat saya disuruh maju, didorong aja dia maju. Begitu maju, saya sholat. Rupanya Yahya Fadlala lagi ada di belakang saya. Selesai saya imamin, kebetulan sholat maghrib atau isya, jadi saya tuhirkan suaranya. Brother Buddha, come here. Your tonation is good, but your recital needs some correction. Wah, saya baru perasaan saya sudah top markotop bacaan saya, ya super top markotop menurut saya. Tapi ternyata dia bilang perlu koreksi. Waktu mengucapkan balap dolin aja Pak Udang makrotnya dot masih keliru. Wih, urusan dot aja jadi markara. Walau nah pertama banget saya kepalanya miring, dipegangin, jangan miring, itunya aja yang kesini. Nah disitulah saya termotivasi karena memang Al-Quran itu sebetulnya adalah operating sistemnya manusia. Dia adalah operating system. Rasulullah SAW aja umur 6 tahun dan didatangi malaikat dibelah dadanya. Berdoakan. Tapi Al-Quran diturunkan ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi Rasulullah waktu itu disuruh baca, waktu diinstal di Indonesia, disuruh baca, Iqra. Dia baca Rasulullah. Iqra. 3, Allahumma paksakan ya, paksa dia, dipaksa, akhirnya bacalah. Karena takut lupa, nggak bisa mencatat juga Rasulullah SAW, nggak bisa menulis. Sehingga Jibril baca belum selesai jadi ikutin. Maka Allah menegur, mengingatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu jangan tergesa-gesa menggerakkan lidahmu karena kamu ingin cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Tanggungan kami, kata Allah, menempatkan Quran di dadamu, menginstall wa Qur'an dan membacanya, dan kamu bisa bacanya. Jadi urusan Quran itu urusan Allah menempati di kita. Kita ikutin SOP-nya aja. Jadi bukan karena kita belajar sering terus bisa, belum tentu. Kalau Allah nggak izinin, nggak terinstall itu. Karena ini milik Allah. Jadi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya namun kami jam'ahu mengumpulkan di dadamu wa Qur'ana dan kamu bisa membacanya. Kemudian diteruskan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila gurumu si Jibril itu sedang membaca, kamu dengerin. Kalau dia sudah sedang membaca, fattabi', ikuti bacaannya, jangan lagi membaca kamu nyerobot aja. Berarti kan ini menurut Imam Syafi'i, inilah dasar mengapa belajar Quran harus berguru. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lalu Rasulullah aja belajar dengan guru, masa kita lebih hebat dari Rasulullah? Belajarnya lewat internet doang, lewat kaset doang. Berarti kita lebih hebat dari Rasulullah. Padahal Allah itu bisa ngajar Rasulullah langsung. Ya. Karena kalau Allah bilang wa idza qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, apabila Allah berkehendak untuk menjadikan jadi. Tapi karena Rasulullah bakal menjadi template untuk sebagai contoh, ya Allah memang menghendakinya lewat Jibril, jadi berguru. Tiap malam 17 bulan Ramadan nuzulul Quran, Jibril datang menyemak bacaan Rasulullah, namanya murojaah, hadapan murid dengan guru, membaca Al-Quran disemak oleh
Jibril sampai meninggalnya Rasulullah itu begitu. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini, membaca Quran itu bisa kita masuk ke dalam hati sebagai operating system dan kita bisa membaca. Itu urusan Allah. Makanya kalau nggak bisa-bisa jangan putus asa. Ya memang belum. Gitu. Yang penting apa? Kita suruh baca. Rasulullah itu 23 tahun loh hafal Quran. Mbah Haril yang di Kudus, yang banyak santrinya yang menang MTQ, itu rata-rata muridnya 3 tahun hafal Quran. Sedangkan Nabi Muhammad 23 tahun. Tapi jangan bandingkan, karena zaman sahabat itu tidak mau menambah hafalan sebelum paham, sebelum ngamalkan. Lalu kita kan sekarang penting hafal, belum tentu ngamalkan, belum tentu paham. Tidak apa-apa, karena itu sudah cakep banget menghafal Quran. Gitu. Jadi kalau lihat Rasulullah 23 tahun, kita yang manusia jauh kesempurnaannya daripada Rasulullah, belajar ada yang ibu-ibu baru 55 tahun hafal Quran, 15 tahun baru hafal. Di Jawa Tengah. Jadi kita yakin dulu bahwa Al-Quran itu adalah rahmat dan obat. Karena rahmat dan obat, udah jangan dipikir pakai logika, mana mungkin saya itu, jangan mana mungkin. Sudah jalanin aja seperti orang mau tawaf, lihat dulu rame apa enggak, ya nggak bakal sepi-sepi. Masuk belum? Tawakal tu Allah. Fa idza azamta, apabila kamu bertekad, fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi udah Pak, enggak usah pakai logika. Kalau yakin, kul sami'na wa ata'na. Dengar, ikuti. Nah, jadi memang saya mungkin mulai tertariknya itu karena mulai diberi sama orang. Ini Pak, udah ini harus diinstal. Maka ditanya oleh sahabat, kaifa akhlaq Rasulullah, kepada Siti Aisyah. Terus anta iqra al-Quran, anta yaqra'u al-Quran. Apakah kamu itu baca Quran? Iya, emang kenapa? Ya akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran. Berarti benar-benar Quran itu diinstal menjadi perilaku. Mungkin mudah bagi saya sebagai orang computer science. Komputer fisik, hardware-nya, CPU, I/O, memori, ya, it's nothing. It's just place for state untuk cicak, tikus dan sebagainya. Tapi begitu dikasih operating system, baru dia berperilaku. Bisa disuruh baca, bisa disuruh apa. Buatan manusia aja harus pakai operating system. Nggak mungkin buatan manusia lebih sederhana dari itu. Nggak mungkin. Jadi operating system kita itu Quran. Nah kalau Quran sudah jadi operating system, software operating system baru bisa diinstal. Adobe, aplikasi akuntansi baru diinstal. Nah kalau manusia sudah dasarnya Al-Quran, mau jadi ahli hukum, ahli biologi, ahli computer science, bagus dia, operating systemnya bagus. Tapi kalau operating systemnya buruk, mau bagus apa hukumnya, bakal buruk. Saya masih ingat OS 2 dulu, tahun 92 sempat ditarik dari peredaran karena ternyata buruk, banyak kelemahan-kelemahan. Kenapa kok ditarik? Karena operating system itu menentukan performance dari software aplikasi yang di atas layer operating system. Ini layernya kan hardware, operating system, software aplikasi, baru pengguna. Nah kita tubuh ini ada fisik, jasad, lalu operating systemnya adalah Al-Quran. Baru kita diinstal dengan berbagai macam ilmu. Jadi pimpinan Al-Qurani. Jadi orang tua yang Qurani. Jadi pekerja yang Qurani. Why? Because the Quran is becoming the behavior. Jadi insya Allah kalau kita cinta Quran seperti yang doa itu, insya Allah Allah memudahkan. Lalu tadi setelah faidah kalau nama fatabi Quran. Karena bila Jibril sudah selesai baca, kamu ikutin. Allah meneruskan. Summa inna alaina bayan. Setelah itu kata Allah, nanti tanggungan kami memberikan pelajarannya. Rasulullah tuh belajar itu nggak belajar tajwid, nggak belajar mengenai ilmu badik, nahwu sorof, asbabun nuzul, enggak, cuma baca ikutin gurunya.
Seumur kita bapak-bapak, kalau mau belajar Quran, belajar nahwu shorof dulu, nggak bakal nanti belajar Quran. Udah sumpah duluan, nahwu shorof, ya udah sumpah duluan. Sama aja bahasa Inggris, belajarin grammar, jirang dan itu, tapi nggak ngomong-ngomong, ya nggak bisa. TOEFL-nya makin jelek, makin terus dilatih makin jelek, udah bosan. Jadi gimana? Ikut Rasulullah aja, dengan guru bacain alif lam mim terus kata Allah, setelah itu baru di jalan kain apa itu Khalifah Ali, baru Quran itu ada ilmu tajwid, nahwu shorof, baru ada harokat, baru ada cara tafsir dan sebagainya. Jadi artinya apa kalau dari sini? Membaca benar itulah yang utama. Tahu nahwu shorof tapi nggak bisa baca ya percuma. Gitu loh. Harus baca. Kenapa? Karena bacaan itu menentukan sah atau tidaknya sholat. Tapi kalau makna kita nggak ngerti artinya, nggak batal sholatnya. La sholata illa yaqra'ul Fatihah. Tidak ada sholat kecuali baca Al-Fatihah. Maksudnya apa? Membaca dengan tilawatul haq. Jadi kalau Al-Fatihah bacanya salah, itu sebetulnya tidak memenuhi rukun sholat. Padahal sholat yang agama. Tapi kalau aja yang benar, nggak ngerti artinya, sah sholatnya. Jadi terus terang nih, ya, misalnya ada seorang imam, didoairkan suaranya, Al-Fatihah salah. Bagi orang yang mengerti cara bacaan yang benar, dia batal bermakmum di situ. Bagi yang nggak mengerti, nggak batal. Makanya orang jadi imam harus yang bacaannya terbaik, karena ada orang yang dikorbankan, terutama yang lebih tahu bacaannya. Mungkin Badul Fatayaya itu Pak Yahya yang bilang sama saya, kamu tonasinya bagus, tapi bacaannya perlu koreksi. Kayaknya dia bakal itu mungkin. Saya ngorbanin orang karena apa? Keterbatasan ilmu, gitu loh. Masalahnya itu. Jadi kalau orang ada seperti itu, jangan kaget ada orang atau sholat dia mufarroqah mundur. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya salah. Lah kalau sholat yang lain Pak, kan sunnah. Jadi tidak membatalkan sholat, tapi kalau ini rukun. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya dengar tadi ada tahsin Quran tiap minggu ya. Nah, itu kan berarti baca yang dengan benar, yang bagus, yang ihsan, bacaan yang bagus. Saya kira itu luar biasa. Jadi Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah sampai Quran kepada mereka, yatlunahu, mereka membaca kitab itu haqqa tilawati, dengan tilawah yang benar. Nah, tilawah yang benar itu di dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan, bacanya panjang pendeknya tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Tadi kan alif lam mim, kalau baca Imam Hafiz alif lam mim 6 4 6. Jadi nggak bisa bacaannya alif lam mim, nggak bisa. Yasin 6. Kedua, tidak merubah-ubah makhraj huruf. Ijajul jilatil aldu jiljalaha, semuanya jadi jim. Kan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi dot, wo, zal, za. Contoh, fa. Bagaimana keluarnya? Harus lidahnya keluar di antara dua gigi. Fa, thumma. Kalau enggak, pasti bukan maknanya fa. Bagaimana membacakan dengan za? Giginya ditutup, lidahnya ditaruh di tengah antara dua gigi. Za. Tuh, kan mesti benar. Jadi itu makhraj, bukan saya nanya ijadul jilatil arjul jiljalaha. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in, apalagi macam-macam. Nah ini udah berarti itu. Ketiga, tidak boleh menafsirkan Quran dengan sembarangan, harus dengan ilmu. Nah untuk bisa belajar tafsir Quran itu harus menguasai 15 ilmu. Balaghah, nahwu shorof, asbabun nuzul, hafal hadis, hafal Quran. Aduh, nggak mampu lah kita.
Gimana cari? Bergurulah sama orang, pakai ilmu tafsir-tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, atau yang lain yang memang mereka orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi mufassir. Tapi yang paling gampang belajar bacaannya benar dulu lah. Karena kalam Allah nggak boleh salah. Saya itu kebayang kalau 17 Agustus rektor itu kan membaca pidato dari Menteri Pendidikan kan. Itu Pak Rektor nggak berani salah sedikit aja. Itu ukurannya hanya kepada menteri, sesama manusia. Nah gimana kalau membacakan kalimat Allah? Apa nggak lebih takut kalau salah? Nggak usah artinya dulu, bacaannya keliru aja. Nggak enak kalau kita ngambil kontemplasi dari Pak Rektor membacakan pidato itu sampai tanggal Bogor, gelarnya Pak Menteri Pendidikan. Nggak berani salah orang. Jadi itu. Jadi alhamdulillah summa inna alaina bahaya. Setelah itu tanggungan kami memberikan pelajarannya tafsir, tajwid, sampai akhirnya orang bisa dipelajari. Jadi bukan kebetulan ada ilmunya belajar Quran ini. Sehingga bisa teachable, shareable, itu transferable, bisa diajarkan berulang. Sehingga sekarang kan banyak ya metode-metode menghafal Quran ya, ada metode huruf atau metode apa banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh berpikir soal akal. Tadi ada nanyakan, Pak Udang gimana membagi waktu sebagai dosen, sebagai suami, sebagai peneliti dengan menghafal Quran? Saya nggak pernah saya konfrontasikan. Jadi ya mengalir, kewajiban suami ya saya jalankan, kewajiban dosen saya jalankan, ada waktu saya ngaji. Jadi pokoknya saya rata-rata ini ya, rata-rata kalau saya bangun 2:30 atau jam 2, ya sudah di situ saya ngaji. Kalau saya mau ngerjain sesuatu, saya mulai dengan ngaji dulu. Kenapa? Siapa tahu saya dipermudah sama Allah. Jadi ada orang sampai begini, kalau dia mau ngaji, dia biasanya mau baca buku ini, disampingin sama Quran. Kenapa? Supaya dia mikir, yang mana dulu yang saya buka? Quran dulu. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil. Quran diturunkan sebagai rahmat dan obat. Siapa tahu nanti membaca buku untuk bahan ngajarnya jadi lebih terang karena Allah yuslih lakum a'malakum. Allah membaguskan amal kamu karena Allah ridho. Ayatnya dipelajari. Nah, kita kebanyakan ini termasuk saya masih sering ngaji Quran itu kalau ada waktu, bukan harus ada waktu. Bukan kalau ada waktu. Kalau paradigmanya masih kalau ada waktu, namanya bukan cinta. Kalau cinta itu hampir setiap saat seperti itu. Jadi enggak ya gini caranya kalau ngapal Quran. Mampunya ngapalin 2 ayat. 2 ayat aja, enggak usah banyak-banyak. Jangan ngapalin banyak habis itu preri, pensiun, cuti. Atau izin hari ini saya enggak ngapal, Pak, izin. Izin sama siapa? Enggak ada harus diizin. Bebas. Tiap hari. Kalau saya bisa ada tugas banyak, ya saya paling enggak ngapalin 1 ayat. Kalau enggak sempat, yang sudah dihafal diulang. Gitu. Jadi coba motonya sekarang, tiada hari tanpa menambah atau mempertahankan hafalan. Sekarang lebih banyak ini khataman Quran kolektif. Oh saya juz 1, dia juz 2, dia juz 3, banyak itu sekarang yang gitu. Ya membaca bagus, paling enggak ada motivasi. Tapi coba sekarang ditingkatkan karena kalau di sini kan sudah tingkatnya sudah tahsin. Jadi mulai Quran, tiada hari tanpa tambah hafalan atau mempertahankan yang sudah dihafal. Tiada hari. Saya mau tanya sekarang. Maghrib ada waktu sholat, ada waktu cuma 10 menit. 10 menit kalau ulang bacaan yang ada. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Waktunya sudah, alhamdulillah. Di mobil dieman sampai orang macet. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Ngafalin. Begitu sebetulnya banyak waktu kosong kan kita. Banyak Bu, Bapak Ibu di kereta api diem. Biar aja orang gila kali komat kami. Saya sering Bu diketawain orang. Karena lagi sambil mempertahankan bacaan, jadi nggak ada keajaiban. Kalau nggak diulang, ya pasti lupa, nggak ada keajaiban, nggak ada keajaiban. Ya harus dibaca. Nanti urusan itu inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguh tanggungan kami kata Allah menempatkan Quran di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Sudah gitu aja caranya. Nah, terus bagaimana ini kafiatnya, cara-caranya untuk mengajar Quran? Pertama, inna awal biniyah, kita niatkan.
ingin menghafal Al-Quran ya lillah billah, karena Allah, bukan supaya nanti menang MTQ, supaya nanti diimamkan. Soalnya gini, nanti ternyata nggak diimamkan, terus nggak menghafal lagi. Atau setelah MTQ, menang MTQ, nggak mau menghafal lagi. Jadi niatnya cuma niat yang temporer. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Guru saya itu pernah menolak orang menghafal. Ditanya, maaf, menghafalnya kenapa? Iya Pak, saya mau ikut lomba MTQ. Enggak usah di sini. Kenapa Ustaz? Karena kamu tujuannya MTQ, nanti kamu setelah menang kamu nggak ngafal lagi kan? Nggak usah. Wah, pelajaran besar buat saya yang dengar. Gitu. Ini nyindir saya itu berarti. Ya, itu. Nah, jadi pertama nawaitu. Kemudian yang kedua apa? Harus cari guru. Ittiba Rasul, mau cari guru. Lah yang namanya guru ngafal Quran harus orang hafiz. Jangan yang belum hafiz dijadiin guru. Nggak ngerti sulitnya ngafal Quran, dibantah-bantah ada. Nggak hafal-hafal mulai kemarin karena dia belum ngafal. Dia belum tahu rasanya pahitnya orang ngafal itu, stresnya. Sampai nangis di depan guru itu, ada yang nyetok sampai nangis. Gurunya bilang, lupa dia. Dalikal, lupa. Dalikal kita. Begitu nangis ingat ya. Ini kejadian Bapak Ibu sekalian. Nggak apa seperti ini. Allah senang sekali dia nangisnya karena dia nggak hafal, dia nangisnya karena dia nggak bisa. Allah tahu tangisan-tangisan yang luar biasa ini. Ya, sudah ada. Nanti kita teruskan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu, teruskan aja makan sambil itu. Kulu hani'am mari'an, makanlah dengan nikmat dan nyaman ini. Kulu hani'am mari'an, makan dengan nikmat dan nyaman. Sambil dengerin kita sama-sama berdoa. Jadi tadi kita niat, kedua nyari guru, ketiga sudah ittiba sama guru aja. Ittiba, kamu datangnya setelah maghrib, kita bisa. Jadi ikutin dulu. Nah, kenapa ulama-ulama dulu gampang hafal Quran, berkah hafal Qurannya? Karena memang mereka ittiba betul sama gurunya. Gitu. Jadi kita sama guru harus memposisikan bahwa kita sedang thalibul ilm. Artinya harus ada ilmu yang mengalir ke kita. Caranya gimana? Kita harus tawadhu. Tawadhu, tidak merasa lebih hebat dari guru. Jadi ibaratnya nggak mungkin listrik mengalir dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Pasti ngalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Air juga mengalir dari tempat ketinggian yang lebih tinggi dan ke yang rendah. Nah, kalau kita sudah ada di dalam hati ini rasa tinggi, rasa lebih bisa, itu tidak bisa mengalir ilmu. Makanya berkah-berkah dulu ulama sama gurunya hormat banget. Bukan hormat karena apa? Hormat karena mengerjakan tentang bagaimana menginstal Quran di diri kita dan merawatnya. Itu yang kita hormati, Qurannya itu, bukan masalah manusianya dikultuskan. Jadi cari guru, ittiba sama guru, ya sudah, lainnya tinggal ada waktu kita jalanin hafal semampunya, bisa cuma 1 ayat sehari, nggak apa-apa. Atau ada yang sanggup 1 surat pendek sehari, nggak apa-apa. Terus doanya, Rabbi zidni ilma, farzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, farzuqni fahma, dan rezekikan kepada kami kepahaman. Paham bacanya. Dan itu aja tiap hari. Nah, mempertahankannya gimana? Cari, misalnya kita punya waktu ini malam cuma 20 menit, ya pakai 20 menit. Atau tiap habis sholat 5 waktu, ada yang zikir subhanallah, alhamdulillah 3 kali. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Baca Quran itu zikir juga. Jadi kita misalnya habis sholat nggak baca zikir, malah langsung ingat ngapalin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di sholat juga kan ngapalin, udah zikir itu. Jadi
Fa'lam annahu ya, afdalul dzikri ba'dal Qur'an la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir setelah Al-Qur'an membaca la ilaha illallah. Berarti Al-Qur'an nomor 1. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya ada pilihan waktu dekat mau baca Quran sambil menderesah hafalan atau witir atau wirid Quran. Tadi dikatakan afdalul dzikri afdal-afdalnya zikir ba'dal Quran setelah Quran la ilaha illallah. Ya semampunya lah, di kantor ini kan banyak kosong lah ya. Kapan ngaji udah nyendiri. Jadi kalau lagi di Quran, HP-nya jauhin. Jangan ngambil Quran punya di sini. Mau dikit-dikit. Susah. Jadi harus ditinggalkan. Walaupun hanya 10 menit tapi khusyuk aja Quran. Kalau ada kayak gini nih Pak, hilang ke kamar, hafal gitu. Saya caranya kalau misalnya pergi sama keluarga, kadang-kadang saya hilang, orang-orang nyari kemana? Udah tahu sekarang pasti lagi hafal. Harus ada waktu hilang supaya tadi usul. Hanya 10 menit, 15 menit oke. Saya kira itu niatnya, insya Allah nanti dalam pertanyaan aja berkembang ya. Mungkin nanti kalau pertanyaan bisa berkembang lagi lebih jauh. Saya kira itu. Aku lupa lihada. Astaghfirullahaladzim walakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya saya persilakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ibu nggak ada? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lihat tadi kan dalam satu hari itu cuma 10 atau 20 menit Ustaz ya. Bagaimana kita menjaga semangat kita gitu Ustaz? Kan kita suka futur gitu, terus tiba-tiba hilang, ada cuti atau gitu. Bagaimana cara kita memotivasi diri kita sendiri supaya kita nggak futur, konsisten terus gitu. Kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kita makanya harus punya guru, karena dengan asbabnya guru itu selalu dalam kita dan selalu ingetin kita. Jadi karena punya guru kita diingetin, gitu. Kedua, berkumpul sama orang-orang yang cinta Quran. Kamu itu sebagaimana orang-orang dekat dengan Quran, kamu juga akan jauh dari situ. Kata Rasulullah gitu, kalau kamu mau. Jadi kita pertama berguru. Kalau ngapal sendiri kan gitu, nanti seenaknya. Tapi kalau berguru, ya telepon kadang-kadang beberapa, udah sehat ya, ya kangen sama Pak Udan. Gitu, bahasanya tuh kangen. Tapi kan kita disentik gitu. Ngomong kangen itu dicengkel artinya gini. Ya Pak Udan lama kangen sama suaranya gitu. Gitu. Makanya itulah berguru. Orang udah berguru, makanya guru harus punya adab. Murid harus punya adab. Guru itu punya adab apa? Dia harus uharidil mukminin, selalu menyemangatin orang mukmin. Orang mau belajar disemangatin. Kalau dia merasa kesel nggak apa-apa, belajar terus, karena selama belajar itulah pahalanya. Bukan berarti terus setelah hafal berhenti, justru nggak dapat pahala. Jadi asbabnya itu karena selalu menderes Quran, selalu membaca Quran, selalu menghafal. Nah kita nggak hafal-hafal, mungkin Allah sayang supaya kita baca terus, dapat pahala terus. Gitu. Jadi itu Pak motivasinya. Jadi karena tadi inna alaina jam'a wa qur'ana, sehingga tanggungan Allah sudah kita jalani aja. Asal SOP-nya diikutin, berguru, jangan nggak berguru. Bergurunya kalau mau menghafal sama hafiz. Kalau hanya mau membaca pinator dengan baca dibimbing, nggak harus hafiz nggak apa-apa. Asal dia sudah berguru membaca Quran sampai khatam. Mengapa ini perlu? Karena dia harus tuntas baca itu. Karena mau ngajarin gurunya dia sendiri belum mau ngajar murid nggak tuntas gimana. Terus yang ketiganya harus sering-sering melihat fadilahnya orang menghafal Quran. Jadi orang tahu fadilah, keutamaannya kan semangat. Sering sekali kalau orang jual obat atau apa mau travel marketing itu kan kita dikasihin berbagai macam tips supaya kita tertarik apa manfaatnya, fadilahnya sama. Fadilah perlu pelajari. Salah satunya fadilahnya begini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Diulang oleh Allah 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah aku jadikan Al-Qur'an lidzikri untuk mudah dipelajari.
Sungguh kata Allah, telah aku kan jadikan Quran untuk mudah dipelajari. Ya. Laqad yassarna Quran dzikri fahal min mudzakir. Namun siapa yang mau mempelajarinya? Kalimat kedua ini yang artinya ada nggak yang punya niat terus berguru ngikutin SOP-nya Rasulullah, maksudnya itu. Fahal min mudzakir. Siapa yang mau belajar dengan cara yang benar, dengan guru yang benar, maksudnya itu. Ini diulang 4 kali. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra cuma 2 kali. Ini 4 kali. Ada lagi yang lebih banyak, hampir 33 kali lebih. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kamu ingkar? Quran udah diturunkan, berbagai macam guru udah diturunkan. Kok kamu yang nggak mau belajar Quran sih? Ya, gitu kan maksudnya, itu salah satunya ya, nikmat Allah juga kan. Itu Pak ya. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Ya. Ketinggian. Kekinian ya ya. Menghina Al-Quran. Iya, udah ada itu ayatnya. Walaqad anzalna Qur'an, walaqad anzalna Qur'ana 'alaikum. Walaqad anzalna 'alaikum ayatillah. Ya. Kemudian Fa'idha sami'tum ya. Aidha sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yuktazzaru biha wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu haditsin ghairi innakum idza mislam. Aku telah menurunkan Al-Quran kepada kamu ya. Apabila kamu mendengar Al-Quran itu yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, kamu dihina-hina Al-Quran, wala taq'udu, kamu jangan kumpul sama mereka, jangan diskusi sama mereka, diskusinya nggak usah. Hatta ta'udu ya, hatta sampai mereka berpindah topik, hadisin li ghairi, berbicara tentang hal yang lain. Kalau enggak, Allah mengancam innakum idza misluhum, kamu nanti seperti mereka. Jadi kalau orang yang sudah seperti itu memang udah ada penyakit, hatinya nggak usah diskusi. Diskusi nanti kita malah seperti mereka. Udah biarin. Kalau mau langsung dilawan aja, nggak usah diskusi. Karena orang yang menghina ayat Allah itu udah termasuk orang yang hatinya fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Dalam hatinya ada penyakit, fazadahumullahu marad, Allah menambah penyakitnya itu. Nanti kita diskusi, dia makin menghina Quran dan kita dengar innakum idza mislam, kamu nanti akan seperti mereka. Makanya saya kok di WA ada orang menghina Quran dan kira-kira nanti kalau saya ngomong malah begitu, lebih baik saya tidak. Kalau mau, dikasih aja langsung. Misalnya kayak ada yang menjelaskan nafsiran Quran Al-Maidah 51 yang udah jelas-jelas tapi dibelok-belokkan, orang Islam sendiri, jangan diskusi. Ini ayat, ini Al-Quran ini. Juz 5. Ini nggak usah. Nah, kalau mampu diaturkan negara ada kaidah hukum, kan kita ini bertindak tidak boleh bertindak di luar hukum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasulnya dan pemimpin di antara kamu. Ya kita taati, kita sebagai warga taat. Ya. Fala in tanaza'tum, apabila kamu terdapat perbedaan ya, fi syai'in, dengan segalanya ya, maka katanya taruddu ilallahi wa rasulih,
Kamu kembali kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau berdebat, ada perbedaan, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Gimana ayatnya, bunyinya gimana? Tapi apa tadi? Itu salah satu contohnya. Apabila kamu mendengar Quran dibutuhkan, jangan kamu kumpul mereka hatta yaqudu hadisin ghairi, sampai mereka penjiraannya berubah. Jadi ada ngomongin ini, guyonin Quran, bercandain, tapi malah membuat itu, lebih baik kita hilang dulu. Sampai topiknya seperti itu. Jadi kita nggak usah mereka dilayani. Tapi kalau orang tanya dengan benar-benar, kita jawab dengan baik. Kan ada caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan cara hikmah, ya toh? Dan mau'izatil hasanah dengan cara yang baik. Jadi menghadapi orang seperti Ahok, sebetulnya dia pemimpin, sebetulnya kita ambil jalan yang paling bagus. Ahok, saya tawarkan, mau nggak masuk Islam? Gitu. Karena kita orang Islam itu tidak boleh memilih pemimpin orang-orang yang Yahuda wa Nasara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya. Tidak diizinkan kepada kamu orang mukmin memilih pemimpin, aulia itu pemimpin. Memang ada yang lain pelindung, tapi diingat ya kan udah mubin pemimpin. Ayat 1 itu pemimpin, bukan pelindung. Nah sekarang tanya, kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi pemimpin? Nah, pemimpin harus melindungi. Masa ada kita milih pemimpin yang nggak melindungi? Paling tidak melindungi kita dari api neraka. Lah kalau dia pemimpinnya kita nggak boleh sholat, nggak boleh pakai kerudung, kan berarti nggak melindungi. Nah kalau melindungi aja nggak boleh, hukum Islam yang keempat itu kias. Kalau mengatakan aja nggak boleh kepada ibu, apalagi bentak. Jadi jangan dibalik, kan dia nggak boleh cuma kalau bentak kan nggak apa-apa, salah dia. Karena ada hukum kias. Quran, hadis, ijma' para sahabat baru kias. Itu dasar hukumnya. Nah inilah saya katakan, perilaku akhlak kita itu tergantung Qurannya, tergantung gurunya. Gurunya tukang bentak-bentak, ya muridnya jadi tukang bentak-bentak. Gurunya tukang demo, ya muridnya tukang demo. Makanya cari guru yang berdasar Quran, keras atau lembut, asal ada sanad Qurannya, tidak apa-apa. Lembut tapi nggak ada dasarnya juga nggak boleh. Jadi bukan masalah keras dan lembut, tegas, ada landasan Qurannya. Udah jelas itu nggak boleh, wah itu Nasara. Kemudian ba'dhum awliya ba'. Kenapa katanya? Karena mereka itu saling membantu menjadi pemimpin di antara mereka sendiri. Wa may yatawallahum ya fa innahu minhum. Barang siapa memilih mereka menjadi pemimpin, fa innahu, kamu adalah seperti mereka. Innallaha la yuhibbudz dzalimin. Sungguh Allah tidak mencintai. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Jadi kalau kita maksain, kita zalim. Jadi caranya nggak usah di demo-demo gitu. Rasulullah aja ada orang kencing di masjid, uang gunung, jangan dulu biar selesai kencingnya. Habis itu dibilangin baik-baik. Katanya ini nggak mungkin akhlaknya orang biasa, kata Rasulullah. Jadi Islam itu juga harus menampilkan Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Jangan kasar. Ada saatnya kasar, tapi harus ada dasarnya. Ada saatnya lembut, harus ada dasarnya. Ada yang lembutnya itu lembut yang sesat. Kita kan agama itu semua sama. Sesat itu. Sesat kelihatannya lembut. Sama kan di antara kita. Lakum dinukum waliyatin, udah jelas. Misalkan Quran walaupun lembut, karena bertentangan dengan Quran. Kan tadi dikatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah Al-Qur'an itu sampai kepada mereka membacanya Al-Qur'an, menafsirkannya dengan benar. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itu mengimani apa saja yang Al-Qur'an, enggak ada yang diragukan. Wa may yakfur bihi, barang siapa ingkar kepada Al-Qur'an atau sebagiannya, ulaika humul khasirun, mereka termasuk orang yang merugi. Itulah pentingnya orang ngaji. Jadi kalau ada orang ngaji yang benar, nggak mungkin sampai Mario dibom.
Nggak mungkin. Di jalan Islam nggak begitu. Yang boleh dibunuh itu tidak semua orang kafir. Kafir yang memusuhin kita. Nah kalau ngebom hotel yang dibunuh siapa? Jangankan ngebom hotel, sahabat. Ada seorang sahabat, tapi setelah itu nggak bisa disebut sahabat karena dia matinya keadaan muntah. Ceritanya dia ikut perang sama Rasulullah di satu perang sampai dia kena pisau, panah dan sebagainya. Dia perang sampai selesai, dia orang paling banyak lukanya. Sehingga para sahabat mengatakan hadahu min ahli jannah. Rasulullah dengar, la, walakin hadahu min ahli nar. Padahal dalam surat An-Najm, in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataan Rasul itu adalah wahyu. Maka sahabat penasaran, ikutilah orang yang luka-luka ini, dia ikutin kemana. Setelah diikutin di satu tempat, dia nggak tahan sama sakitnya, dia bunuh diri. Sadaqta ya Rasulullah. Akhirnya bunuh diri. Loh mas, ini orang yang sudah berperang bersama Rasulullah, gara-gara dia bunuh diri, terus ngebom itu bunuh diri, nggak seperti Rasulullah, apa bisa masuk surga? Rasulullah mengatakan, la hadahu min ahlina. Orang Islam tuh gak kayak begitu, mau diperangin kita ngelawan. Gak ada ngomong-ngomong gitu, demo-demo gitu, gak ada pelajarannya. Sampaikan dengan baik melalui jalur yang ada. Kalau tidak, kan Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kapasitasnya. Kapasitasnya cuma sebagai anak bangsa, bukan sebagai hakim, bukan sebagai penggawa putusan. Udah memberi saran sudah, menolak sudah, enggak, sudah kita bebas. Laha ma kasabat, setiap kebaikan yang kamu lakukan dapat kebaikannya, setiap keburukan yang kamu lakukan dapat balasannya. Jangan khawatir. Jangan kita bukan polisi mau berperilaku seperti polisi, nggak bisa, nggak ada ajaran di Islam kayak begitu. Inilah indahnya agama Islam. Makanya kenapa Rasulullah itu fabima rahmatan lintalahum, karena dengan rahmat Allah Rasulullah itu bisa baik kepada musuhnya, kepada mantan penjeleknya, kepada mantan orang lawan dia, karena rahmat Allah. Gak ada dendam. Itu Pak ya. Ada yang lain? Ada yang sudah menghafal Quran Pak? Bapak itu sudah mulai ya. Alhamdulillah, teruskan aja. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, memang hukum aslinya adalah mushaf. Jadi mushaf itu definisinya adalah lembaran-lembaran yang berisi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara kokoh. Jadi lembaran. Nah, gimana kita Quran? Saya kalau di rumah menghafal nggak pernah pakai HP, saya pakai Quran. Tapi kalau di jalan untuk menghafal kan nggak praktis bapak kitab itu, belum nanti masuk kamar mandi. Ya, apalagi kita batal wudu. Nah, oleh karena itu apa? HP, kan gitu ya. Asal HP-nya yang sama dengan Quran yang kita baca, sehingga struktur geometrinya misalnya 440 itu Yasin, sama halaman 40 Yasin. Quran yang standar itu pasti sama halamannya. Makanya yang ngaji sama saya di rumah, setorannya kan beda-beda. Dia bilang halaman 12, 19, 365 sama semua karena Qurannya standar, Quran yang dipakai di Madinah maupun di Mekah Al-Mukarramah. Jadi saya bilang kamu nggak usah nyebut ayat, sebutin halamannya sampai mana kamu ngafal. Di sini halaman 12. Beda-beda nih, 20 orang beda-beda. Karena kecepatannya juga beda-beda, mulainya ngaji juga beda-beda. Jadi yang paling afdol kalau di rumah pakai mushaf. Tapi kalau di jalan, karena kita praktis buat kamar kecil, kadang-kadang tempat sampah, mending tambah HP. Jadi kan isinya Quran Pak. Nah kalau hafaz Quran nanti tidak boleh masuk kamar mandi.
Enggak, itu bukan mushaf, nggak apa-apa. Bukan mushaf namanya. Ya mushaf itu Quran yang isinya adalah yang sudah ada artinya aja bukan mushaf namanya. Jadi yang mushaf itu yang asli. Hanya gitu ya. Ada lain? Ibu silakan. Boleh enggak hafal Quran kalau lagi haid? Enggak boleh. Enggak boleh membaca. Ya jadi jangan niat membaca, tapi ulang bacaan aja gitu. Tapi kalau niatkan baca Al-Quran enggak boleh karena dalam keadaan haid. Dan enggak bacanya karena taat sama Allah, jadi ya dibaguskan juga. Orang enggak puasa karena taat sama Allah, haid ya dibaguskan juga. Kemudian mungkin saya ingin sampaikan cara membaca Quran itu mau dari mana? Ada apakah mulai dari juz 1 Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, Al-Imran, apa itu An-Nisa, Al-Maidah. Itu afdol. Karena Umar radhiyallahu anhu itu menghafal dari depan, kemudian Al-Baqarah, dia Al-Baqarah aja itu bisa hafal itu 9 bulan. Sedangkan guru saya itu hafal Quran 6 bulan 30 juz, yang juz syafal. Dan dia hafalannya bukan satu bacaan aja, sab'ah qiraah, hafal 7-7-nya. Kiai Harir. Ya. Nah, jadi Umar tuh saking senangnya dia nyembelih unta karena bisa menghafalkan Al-Baqarah 9 bulan. Katanya kalau sudah hafal Al-Baqarah, kesananya itu banyak mengulang. Gitu loh. Banyak kata-kata yang sudah mengulang. Tinggal jangan sampai keliru nanti gitu. Pindah ke surat. Kata-katanya sama, pindah surat gitu kan. Nah, jadi salah satu pengalamannya katanya kalau dari depan, kalau sudah Al-Baqarah itu semua model bentuk-bentuk bacaan itu sudah banyak yang mengulang. Jadi itu kita sudah tahu. Makanya itu. Tapi guru saya mengatakan kalau baca Quran sudah hafal, selama membaca satu surat, misalnya lagi ngapalin surat Al-Muzammil, nggak boleh hafalnya pindah ke surat lain sebelum selesai. Iya. Boleh, mau dari Al-Ikhlas dulu ngafalnya untuk membangun semangat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan menghafal Quran itu hukumnya wajib loh. Kenapa wajib? Karena sholat wajib. Sholat wajib, sahnya sholat harus baca Al-Fatihah. Jadi minimal hafal Al-Fatihah yang benar. Jadi sekarang kalau mau mulai dari Al-Fatihah dulu aja. Karena kita tiap hari sholat, belum yang bapak-bapak jadi imam hidupnya. Jadi Al-Fatihah kita koreksi dengan guru buat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan alamin karena ain. Kan ain bunyinya harus di hidung. Salah bacanya gimana? Coba pijat. Kalau dia masih bunyi, dia keliru. Karena kalau dia betul lewat hidung, nggak bisa keluar alamin, nggak bisa. Tapi kalau alif bisa, nggak bisa. Itu makhrajnya yang benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya. Nah, ya-nya tasdid. Kalau iya karena butuh berarti menghilangkan satu huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sini yang berat. Shotnya tebal sampai monyong. Shot. Ihdinas siratal mustaqim. Itu harus tipis, enggak boleh mustaqim, enggak. Sin kecil. Sin kecil itu bacanya ke samping. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang kan sama tebalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi shot. Saking semangatnya. Nah, coba dihafalin yang Al-Fatihah. Storin sama waktu ini yang sudah hafal. Al-Fatihah dibaca, dibetulkan. Atau bacanya binator dulu. Enggak usah ngafal dulu, baca binator sampai benar, lama-lama hafalin. Karena Pak, sesudah salah seperti saya, kalau sudah terlalu gampang, itu memperbaikinya sampai 3 minggu, Pak. Karena salah dibiarkan udah terlanjur apal mati namanya. Dibetulin itu 3 minggu, Pak. Kayak blow on lagi rasanya. Gak apa-apa, reset habis itu benar. Daripada terlanjur salah terus. Nah, terus ada yang tanya kepada saya, Pak, gimana kalau suami ngimamin istri?
istrinya ngerti bacaan benar, suaminya enggak. Saya tanya sama guru saya sebelum jawab pertanyaan ini gimana? Ya enggak bisa Pak Budal, batal istrinya. Gimana supaya dia bisa ngikut suaminya taat? Bilang, saya taat, tapi saya juga taat sama Allah. Jadi saya tahu kata gini, kalau perlu Mas, itu iyanya, iya, itu Mas cakep. Nah, kalau perlu kasih servis setelah itu, ya. Nah, jadi akhirnya apa? Semuanya menjadi pembagus ayat-ayat Allah, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar Quran, hafal Quran, wajib minimal 1 surat Al-Fatihah sama 1 surat pendek. Karena yang surat pendek sunnah. Dan itu aja. Ada yang memulai menghafalnya dari surat Al-Kafirun ke belakang, Al-Kafirun sampai An-Nas. Dia ulangi 3 kali, kemudian hafal, baru dia pindah lagi surat Al-Bayyinah sampai sebelum Al-Kafirun apa? Kita aja wal asr ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Terus nanti tambah lagi 2 ayat Hud. Nanti setelah amma yatasaalun baru ngulangi dari amma yatasaalun sampai Anas. Dah selesai, mau juz berapa? Mau Pak saya itu sudah hafal Yasin. Oke, Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Oke, sampai selesai, jangan pindah dulu sebelum sampai selesai. Nah, nanti boleh ngafalin lagi Al-Muzammil, Al-Kafir. Dah pokoknya yang enteng-enteng aja Pak ya. Jangan beban, nggak usah target-targetan. Pokoknya yang penting ada tambahan atau ngulang. Udah, itu aja. Ya, silakan Bu. Nah, Pak tertarik. Silakan Bu. Bagaimana cara mempertahankan keimanan itu supaya kita rutin kontinu menjalankan itu? Ya, pertama udhuni istajib lakum, kita kepada Allah supaya imannya dipelihara, karena yang membolak-balikkan hati ini kan Allah, bukan kita kan. Jadi hati itu iman itu naik turun. Ya, yuqallab. Jadi naik turun, jadi kita minta sama Allah supaya punya hati yang selalu istiqomah, mudahkan dalam belajar Al-Quran, istiqomahkan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kita sama Allah ngerengek lah. Ya Allah, saya ini memang kemampuan gak ada ya Allah, tapi kalau Engkau memampukan tidak ada yang tidak bisa. Semua minta sama Allah, nangis seperti itu. Jadi ada seseorang itu hafalannya lupa, nangis. Kalau kita bisa nangis kalau apa? Akibnya hilang baru nangis. Hafalan hilang gak sedih. HP hilang, sedihnya bukan mana boleh akib. Ini hafalan hilang gak nangis. Jadi ada orang sampai hafalan hilang tuh nangis. Begitu para sahabat itu nangis di hafalan hilang. Jadi nanti ibu pokoknya gini aja Bu. Karena Quran itu rahmat, ketika ibu baca, otomatis Quran akan membaguskan ibu. Nah, jadi itu aja. Pokoknya paksa, Allahumma paksakan. Ada satu ayat lain, paksakan aja. Itu aja Bu ya. Yang saya alami seperti itu. Saya terus terang Bu, namanya saya jadi dosen, jadi mahasiswa, kadang-kadang baru sama mahasiswa ini nyebelin, nggak pernah datang ke kampus, tahu-tahu sudah minta ujian, sebel kan? Ini orang naik marah-marah itu bisa melupakan hafalan. Jadi orang itu baca Quran, oh iya sudah sabar. Lama-lama Quran membaguskan kita. Ya alladzina amanu taqullaha an taqulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan berucaplah dengan perkataan sadida yang benar, yaitu Al-Quran. Yuslih lakum amalakum, kamu nanti Allah akan membaguskan amal-amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosanya. Dan kalau Allah mengampuni kan imannya terjaga otomatis. Jadi kita jadikan Quran sebagai penjaga kita. Syifa itu tadi. Nanti otomatis. Nah kalau orang Qurannya kosong, dijamin imannya gampang sekali. Apa itu fluktuasi? Gampang sekali ada masalah. Karena apa? Quran nggak ada sama sekali di dirinya. Sedangkan Allah mengendaki Quran itu operating system. Makanya Rasulullah kan ini, buistu liutamima makarimul akhlak. Aku itu diperintahkan menyempurnakan akhlak yang bagus. Maksudnya apa? Al-Quran yang masuk ke dalam jiwa ini. Maksudnya itu. Ya Bu ya. Yang lain, satu lagi mungkin. Baik Pak, kalau itu sudah nggak ada Pak Bi. Oh ada, silakan Pak. Makhluk dulu ya. Iya.
Ya, jadi Allah sudah menciptakan suatu bahasa Arabiyyun, Al-Qur'anun Arabiyyun. Al-Quran itu adalah bahasa Arab, sehingga tidak ada sebetulnya excuse ya karena masalah dialog. Karena Al-Quran itu sesuatu yang pasti bisa dibaca, kecuali bunyi-bunyi yang oleh Rasulullah memang diizinkan. Ada orang Arab yang bunyinya ko itu bo, ola, bola, banyak kan itu. Tapi kalau bahasa-bahasa lain ya nggak ada Pak, jadi nggak ada excuse. Misalnya orang Jawa nggak apa-apa lah ngalamin, nggak bisa. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, Allah yang punya perkataan. Soal lagunya bacanya aneh, misalnya kalau tadi saya begitu, ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak apa-apa. Tapi makrotnya benar, pendeknya benar. Tapi begitu bunyinya makrotnya keluar beda, ya nggak bisa. Jadi tidak seperti itu. Nanti bisa dibayangkan berapa banyak Al-Quran. Makanya kan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi khairillah, ya kan? Lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran? Andai kata Quran itu bukan dari Allah, min ghairi indillah, pasti ya akan banyak perbedaan. Karena ini adalah kalamullah, nggak boleh ada perbedaan. Kecuali yang diizinkan Rasulullah, yaitu sab'ah qiraah, 7 bacaan yang 2 sahabat berdebat. Loh, kamu kok bacanya gitu? Iya, kamu gimana? Enggak seperti itu. Akhirnya mereka menghadap Rasulullah, Iqra sadaqta. Baru di situ asbabun nuzulnya ada 7 bacaan yang diizinkan. Selain itu Pak, no excuse. Hah? Kalau dasarnya nggak bisa lain, karena ada hadisnya. Barang siapa membaca Quran dan membaca sudah berguru, kalau lidahnya yang itu keluar, dia malah mendapat 2 pahala setiap hurufnya. Karena apa? Karena mau belajar dan mau tetap belajar. Kata nggak bisa itu kan untuk manusia. Nanti kalau orang mengatakan wa idza qadam, ya ketika Allah mengatakan Allah menghendaki sesuatu, wa idza qada amran fa innama, sungguh pasti kun fayakun, jadi. Saya pernah jadi, ya kebetulan yang ngajak saya itu ada yang dari nol Pak, nggak bisa baca. Sudah nggak bisa baca, dia modelnya model Sunda. Semuanya jadi jin. Rasanya Pak ya bagi saya ngajar, apa bakal bisa? Tapi kan nggak boleh kita sebagai yang ngajar mengatakan nggak bisa, berarti sudah putus asa rahmat Allah kan? Terusin, jadi tuh Pak. Lama-lama jadi. Jangan dia lebih lama dari teman-temannya. Jadi saya tuh sibuk ngoreksi bacaannya. Jadi bisa jim itu dahnya pasti agak ke langit atas. Lihat huruf matinya, di situ lagi sebenarnya. Ya, misalnya yaj'alullah itu kan kol-kola. Sa harus jangan sa, tapi baca sa baru keluar giginya. Makanya kalau sudah ompong jangan jadi imam. Karena digigitnya bukan pakai gigi, pakai gerasal. Udah tahu diri lah kalau sudah nggak bergigi jangan jadi imam. Atau bolongnya di tengah gini kan. Kalau saya bolongnya masih di pinggir ya, langsung bisa kakek-kakek kan. Cucu udah 3 jadi ya. Seperti itu. Jadi nggak ada Pak ya, jadi itu nggak ada. Jadi harus belajar dengan yang benar. Oleh karena itu sebelum menghafal, alangkah baiknya kita binatur dulu, belajar dengan membaca, disemak-semak dulu sampai tuntas, bacaannya benar, maksudnya benar, lalu kita menghafal. Adzan ya kan. Kabarnya di perdebatan luar biasa di antara bilang susah melakukan shin, ya shinnya dia shinnya Quran dibaca shin biasa, shin. Syak maksudnya, SY dibacanya sin. Shin biasa itu sama Rasulullah sudah tidak apa-apa. Sekarang saya mau tanya, kalau Rasulullah mengatakan biar, siapa lagi imam? Tapi selain Rasulullah nggak bisa selain Rasulullah.
Makanya sampai Imam Hambali pun, Imam Syafi'i, kamu walaupun aku ini seorang mufassir, kalau kamu tahu salah jangan ikutin, kecuali illa mahada, dia tunjuk ke kuburnya Rasulullah. Kalau Rasulullah kamu ikutin. Loh, ulama besarnya gitu. Kamu ikut aku selama aku benar, tapi ketika kemanusiaanku bertentangan dengan Al-Quran hadis, kamu jangan. Lah, tapi ada. Tapi kalau ikutin Rasulullah, aku diperintahkan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Rasulullah pada umatku, ikutin aku, suruh Rasulullah yang memerintahkan, ikuti aku. Kalau kamu betul-betul cinta Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum, nanti Allah baru mencintai kamu. Jadi Allah bisa cinta sama kita kalau kita mau ngikutin Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ngomong nggak apa-apa ya nggak apa-apa.